Berdasarkan legenda di Jepang, mereka memiliki ratu pertama yang bernama Himiko. Seorang wanita yang memiliki ilmu sihir hitam yang sangat kuat. Bahkan, dengan hanya menyentuhkan tangannya saja, Himiko dapat menyebarkan kematian dan kehancuran yang begitu dahsyat. Namun suatu hari, salah satu komandan bawahannya berkhianat dan mengubur Himiko di suatu tempat yang amat rahasia untuk mencegah kehancuran yang ditimbulkan oleh Himiko. Akan tetapi ada seorang pria bernama Richard Croft menemukan sebuah petunjuk dan peta di mana Himiko dikubur. Sebelum orang lain mendapatkannya dan menyalahgunakannya, dia lebih dulu ke sana untuk menjaga tempat tersebut meskipun dia harus meninggalkan satu-satunya putri kesayangannya. Dan inilah Tomb Raider. Dan kisah akan berfokus dengan seorang wanita bernama Lara Croft, yang mana dia merupakan putri sematawayangnya Richard Croft, pria yang aku ceritain tadi. Lara sendiri berprofesi sebagai kurir sepeda pengantar makanan, dan di tengah-tengah kesibukannya, Lara menyempatkan diri untuk berlatih tinju di sebuah sasana. Karena dia sadar bahwa bahaya datang tidak akan memberi notif layaknya pesan WhatsApp. Masalahnya, Lara sudah beberapa minggu belum membayar member di sana dan terancam akan diusir dari sana jika Lara tidak segera membayarnya. Untuk itu Lara pun mengikuti sebuah perlombaan antar komunitas sepeda di mana Lara harus mengalahkan 30 pesepeda lainnya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Perlombaan pun berjalan dengan lancar, bahkan Lara dapat meninggalkan jauh semua lawannya. Tetapi di tengah perjalanan, perhatian Lara pun teralihkan dengan seorang pria yang nampak seperti ayahnya. Lalu yang terjadi... Kejadian itu pun membuat Lara harus berurusan dengan polisi. Dan saat di kantor polisi, kita diperkenalkan dengan salah satu karakter lainnya yang bernama Anna. Terkuak sebuah fakta bahwa Lara merupakan pewaris tunggal perusahaan milik ayahnya. Namun Lara menolak akan warisan tersebut karena dia percaya bahwa sang ayah masih hidup meskipun sudah 7 tahun menghilang entah kemana. Akan tetapi Anna meyakinkan Lara bahwa si ayah sudah meninggal dunia dan mendesak Lara agar segera menerima warisan tersebut. Karena jika tidak, seluruh warisan ayahnya akan dijualnya. It's been 7 years, Lara. Lara, your father's gone. His wealth, not mine. Lara sendiri sebenarnya berat banget untuk menerima kenyataan bahwa sang ayah sudah meninggal dunia. Karena Lara yakin bahwa si ayah masih hidup. Dan keesokan paginya, alih-alih menandatangani surat warisan perusahaan ayahnya, Lara justru meminta sebuah mainan puzzle milik ayahnya tanpa memperdulikan berkas warisannya. Iya, benar saja. Di dalam mainan tersebut, Lara menemukan sebuah kunci beserta surat peninggalan ayahnya yang mengatakan sebuah petunjuk bahwa huruf pertama dari tujuan terakhirku. Sejenak Lara terdiam dan meninggalkan ruangan tersebut menuju kastil milik keluarganya. Sesampainya di sana, Lara paham. Maksud dari tujuan akhir ayahnya adalah merupakan makam atau petilasannya. Di mana di sana Lara langsung menekan huruf R. Di batu itu muncul semacam lubang kunci. Kemudian Lara memasukkan kunci yang dia dapatkan dari mainan puzzle milik ayahnya sebelumnya. Lalu yang terjadi... Yap, seketika batu di hadapannya bereaksi. Dan terbukalah sebuah pintu rahasia. Di mana Lara langsung memasukinya. Dan ternyata itu merupakan ruangan rahasia milik ayahnya. Di mana di situ Lara mendapati begitu banyak benda-benda antik yang berasal dari seluruh dunia. Namun perhatian Lara tertuju ke sebuah kamera yang berada di atas meja ayahnya. Karena penasaran, Lara pun membukanya. Hello, Sprout. Dalam rekamannya, si ayah meminta Lara untuk memusnahkan seluruh berkas tentang Himiko. Faktanya, si ayah mengetahui di mana Himiko dimakamkan. Dan si ayah mengkhawatirkan jika berkas tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka
akan terjadi bencana yang amat dahsyat. I know you hate being told what to do, but I need you to burn all my research on the Himiko project. I need you to do me a favor. So please do it straight away. The notebooks, the tapes, everything. And then it could be catastrophic. So it's very important if it falls into the wrong. Dad loves you. Setelah itu Lara pun membuka kotak yang berisikan berkas Himiko. Lara menemukan beberapa kertas yang menjelaskan bahwa Himiko dimakamkan di sebuah pulau yang sudah dihapus dari peta. Dan pulau tersebut bernama Pulau Yamatai. Lara juga menemukan sebuah kertas yang menjelaskan bahwa ayahnya diantar ke Pulau Yamatai oleh seorang pelaut Hong Kong bernama Luren. Sejenak Lara terdiam, kemudian Lara justru tidak memusnahkan berkas-berkas tersebut. Lara berniat akan menyusul sang ayah ke Pulau Yamatai untuk memastikan apakah si ayah masih hidup atau sudah meninggal dunia. I'm certain this is the place. The lost island of Yamatai. Seperti yang kita ketahui, untuk sekedar membayar member gym saja Lara sulit untuk membayarnya. Maka dari itu, Lara pun menggadai sebuah jimat pemberian ayahnya untuk biaya ongkos Lara menuju Pulau Yamatai. 10. Thank you. Really. Singkat cerita, sesampainya di Hong Kong, Lara pun mulai mencari informasi tentang kapten kapal yang bernama Luren. Dia pun menanyai satu persatu orang yang berada di sana. Namun Lara bukannya dibantu. Para pemuda di sana justru merampas tas miliknya. Alhasil, Lara pun terpaksa menunjukkan sebagian kecil skill yang dia miliki. Sampai akhirnya, Lara berhasil merebut tasnya kembali. Namun tiba-tiba, para pemuda itu justru berbalik mengejarnya dengan sebuah pisau. Sampai akhirnya, di sebuah kapal, Lara pun ditolong oleh seorang pria mabuk. Lalu yang terjadi... I said, what are you doing on my boat? Thank you. Looking for a man named Lou Ren? Please, wait. Just listen. Congratulations, you found me. Now get lost. Can you please put that gun down and just... Saat sadar, dia pun membenarkan bahwa dirinya adalah Luren. Tetapi, Luren yang Lara maksud bukanlah dia, melainkan ayahnya, yang bernama Luren juga. Sedangkan, Luren senior sudah menghilang entah kemana selama 7 tahun. Mendengar hal itu, Lara pun menyimpulkan bahwa mereka berdua memiliki alasan yang sama. Lantas, Lara pun mengajaknya. They went. Our dads. I'm gonna go there and find out what happened to them. It'll be an adventure. To the bottom of the sea? Death is not an adventure. Lu pun sempat menolak ajakan tersebut, karena Lu tidak ingin dianggap sebagai cowok gampangan. Namun ketika Lara menunjukkan sejumlah uang, Lu pun bersedia membantunya. You'd sink him before you even left the harbor. Di perjalanan, Lara pun terus berusaha memecahkan petunjuk peninggalan ayahnya, serta mempelajari berkas tentang Himiko. Dan ketika Lara mendengarkan rekaman suara sang ayah, dia sadar bahwa ada sebuah kelompok yang bernama Trinity mengincar makam Himiko juga untuk menguasai dunia. Ancient drawings hint to the location of the tomb to rule the fate of mankind. Saat tidur, Lara pun dikejutkan dengan sebuah badai yang mengguncang kapalnya. Dan saat dia keluar, betapa terkejutnya Lara bahwa di hadapannya terdapat sebuah pulau yang nampak menyeramkan. Your islands found us. Ya, ternyata mitos bahwa Pulau Yamatai adalah pulau terlarang bukanlah hisapan jempol semata. Jangankan untuk bersandar, untuk sekedar mendekatinya saja, kapal mereka nampak tersanggup. Sadar bahwa mereka berdua tidak dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, lantas mereka berdua pun melanjutkannya dengan berenang. Dan sebelum melompat, Lara menyempatkan diri mengambil berkas tentang Himiko. Dan... setelah kapal mereka menghantam batu yang sangat besar, Lara pun melompat ke air, sedangkan Lu pergi entah kemana. Kemudian Lara pun melanjutkan ke pesisir pantai dengan berenang. Tapi tiba-tiba...
Saat sadar, Lara pun sudah berada di sebuah camp. Dan tepat di hadapannya, terdapat seorang pria bernama Vogel. Yang mana Vogel merupakan ketua dari sebuah kelompok yang ditugaskan untuk mencari makam Himiko oleh Trinity. Vogel sendiri sebenarnya sudah hampir gila, lantaran dia sudah bertahun-tahun di sana. Dia begitu merindukan kedua putrinya. Dan selama di sana, hanya satu orang yang bisa diajak bicara, yaitu orang yang menghubunginya melalui telepon satelit miliknya. Dan Vogel tidak akan dijemput sebelum dia menemukan makam Himiko. I have 2 daughters. Pretty like you. What are you doing here, Laura? Setelah itu, Lara pun mendapati bahwa tasnya sudah kosong melompong. Faktanya, seluruh berkas Himiko sudah direbut oleh Vogel. Dan Vogel mengaku bahwa dia sudah membunuh ayahnya Lara. Mendengar hal itu, Lara pun terkejut dan keluar dari sana. Where is he? What do you know about my father? It's been 7 years. He's God now. I killed him. Di luar, terlihat begitu banyak anak buah Vogel yang bersenjata, serta para budak yang dipekerjakan olehnya. Dan Lara mendapati bahwa Luren juga ditangkap. Dan saat akan diikat tangannya, perhatian Lara pun tertuju ke sebuah kotak yang berlogo Trinity. Akan tetapi, di logo tersebut tidaklah tertulis Trinity, melainkan tertuliskan Patna. Lalu muncullah Vogel, meminta seluruh bawahannya untuk pindah tempat. Karena dia sudah tahu di mana lokasi makam Himiko, berdasarkan berkas Himiko yang sudah ia rebut dari Lara. We're moving camp! Singkat cerita, Vogel pun akhirnya menemukan tempat yang sama persis dengan gambar di buku miliknya Lara. Di saat para budak menyiapkan bahan peledak, dan ketika mereka lengah, Luren pun langsung menghantam salah satu anak buah Vogel menggunakan sekop. Setelah itu, Lara pun kabur. Sambil menghindari tembakan dari anak buahnya Vogel, Lara pun terus berjibaku melewati hutan belantara dan menuruni bebatuan sampai akhirnya Lara mentok di sebuah pinggir jurang. Dan bersamaan dengan itu, di lain sisi, ternyata Luren berhasil dilumpuhkan Vogel. Lara sendiri terjatuh dan terbawa oleh arus air yang begitu deras. Lara pun kembali berjibaku di tengah derasnya arus air yang menerpanya. Sampai akhirnya Lara sadar bahwa di hadapannya terdapat sebuah air terjun. Itu gimana ceritanya coba ada bangkai kapal di situ? Mana posisinya bagus lagi? Setelah berhasil menggapai sayap dari bangkai pesawat tersebut, tiba-tiba si sayap pun perlahan-lahan patah. Dan selamat. Saat di dalam pesawat, Lara pun berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Tapi tiba-tiba pesawat itu pun jatuh. Dan Lara jatuh tepat dari sebuah jendela yang sudah rapuh. Dan alhamdulillahnya Lara berhasil meraih parasut tersebut. Namun Lara tidak dapat mengendalikan parasutnya. Dan Lara terjun bebas menerobos pepohonan di sana. Hingga dia mendarat secara kasar dan di perutnya tertusuk oleh ranting pohon. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, Lara berjalan menuju ke tepi pantai. Dan saat malam hari, ketika Lara tidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan salah satu anak buahnya Vogel yang menyerangnya. Lara sendiri sempat kewalahan melawan pria tersebut. Namun karena dia adalah pemeran utamanya, Lara berhasil men-smackdown-nya
dan membunuh si pria. Setelah itu Lara pun sadar, dari kegelapan ada pria lain yang memperhatikannya. Dengan cepat Lara pun mengejarnya, hingga dia membanjir ke atas sebuah bukit, dan saat di atas, di dalam sebuah goa, seketika Lara pun terdiam, dan terpercaya bahwa pria di hadapannya adalah ayahnya yang selama ini dia cari. It's me. Dad. Please. It's not real. Ignore it. It's me. What the blazes are you doing here? Setelah itu Richard pun mengobati luka di perutnya Lara. Dan saat pagi harinya, Richard bertanya, apakah Lara sudah membakar seluruh berkas tentang Himiko. Lara menjawab, oh belum pak, berkasnya dipinjam Vogel pak. Mendengar hal itu Richard pun terkejut, karena dia rela mengorbankan hidupnya demi mencegah Vogel mendapatkan berkas tersebut. Tetapi justru anaknya sendirilah yang memberikan berkas tersebut pada Vogel. You coming here was a mistake. Secara bersamaan, Vogel pun berhasil menemukan gerbang menuju makam Himiko dan langsung menghubungi markasnya untuk mengirimkan helikopter. Di mana Lara langsung mengambil sebuah panah dan pergi menuju campnya Vogel. It's in the transport. I found it. Sesampainya di camp, secara perlahan Lara memasuki camp. Kemudian Lara berhasil membunuh salah satu anak buahnya Vogel dan merencanakan misi pelarian bersama para budak. We need to leave now. Tapi tiba-tiba mereka ditembaki para anak buahnya Vogel. Hingga saat Vogel keluar dan ikutan menembaki mereka, Lara pun meminta Luren agar mengevakuasi para budak ke tempat yang aman. Dan Lara akan mengambil telepon satelit miliknya Vogel. Get them to safety. I'll be right behind you. Go. Tetapi saat akan pergi, dia dikejutkan oleh si ayah yang sudah memanjat ke gerbang makam Himiko. Dan dihadang oleh Vogel beserta anak buahnya, yang memaksa agar Richard segera membuka gerbang tersebut. Get the door open for me. I need your help, Richard. Yes. I'm going home to see my family. Open it! In that tomb, you won't have a family. Put that down. Vogel terus memaksa Richard agar segera membukakan gerbangnya. Dan jika tidak, Vogel akan menembaknya. Karena Lara tidak ingin melihat ayahnya mati, Lara justru bersedia membukakan gerbang tersebut. I've come all this way to see you die. I'll open it. I'll do it. Terlihat begitu banyak tulisan Jepang kuno di gerbang tersebut. Seketika, Lara mengingat puzzle milik ayahnya. Dan secara hati-hati, Lara mutar-mutar puzzle raksasa di depannya. Dan saat berhasil, tiba-tiba gerbang tersebut pun runtuh. Dan terlihat goa yang cukup dalam di hadapan mereka. Ladies first. Vogel pun meminta Lara untuk lebih dulu masukinya. Dan dia akan mengikutinya di belakang. Saat mereka masukinya lebih dalam, tiba-tiba Should have seen the look on your face. ya, mereka sudah dikejutkan oleh sebuah perangkap di sana. Dan tak lama, mereka kembali melihat sebuah jurang yang begitu dalam. Yang di bawahnya terdapat begitu banyak tengkorak manusia. Chasm of souls. Mereka pun menggunakan tangga untuk menyeberangi jurang tersebut. Selesai dengan itu, Richard melihat sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan, Ratu Kematian merubah siang menjadi malam. Dia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. She must die to bring back life. Death Queen turns day to night. Setelah itu mereka kembali dikejutkan. Ketika Darsono menginjak sebuah tombol di lantai, tiba-tiba dua bongkah batu menutupi arah depan dan belakang mereka. Dan yang terjadi... Oh shit.
Satu persatu lantai tersebut runtuh. Dengan cepat, Lara berlari menuju pintu di arah depannya. Di mana di situ Lara melihat sebuah lubang kunci. Richard menemukan giok merah di dalam patung wajah di dekatnya. Dan dia melemparkannya ke Lara. Saat dicoba dimasukkan ke dalam lubang, pintu itu sama sekali tidak bereaksi. Vogel dan yang lainnya pun terus berusaha memberikan giok yang mereka temukan. Lara mencobanya, dan masih saja gagal. Kuning, hitam, biru, tetap saja gagal. Check the other prayer wheels! It doesn't work. It's a color puzzle. Sampai akhirnya, lantai tempat Lara berpijak pun runtuh. Alhamdulillahnya Lara masih sempat berpegangan. Vogel memberi giok terakhirnya yang berwarna kuning. Dan... Let's try them all, damn it! It's not working. ya, masih saja gagal. Sejenak Lara terdiam dan mengingat teka-teki tentang kehidupan. Dan Lara sadar bahwa warna yang diperlukan adalah hijau. Lara pun menggabungkan giok kuning dan biru, kemudian menghasilkan warna hijau. Always were the brains of the family, Sprout. Let's get going, Sprout. Akhirnya mereka berhasil membuka pintu tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, namun tak lama. Terlihat sebuah bangunan yang nampak seperti kuil di bawah tanah. Kemudian mereka pun memasukinya. Saat di dalam, terlihat di sisi kiri dan kanan mereka terdapat begitu banyak kotak yang berisikan tengkorak para tentara Himiko yang bunuh diri agar bisa mengikuti jejak ratunya. Fights themselves in ritual suicide. Himiko's army. Di ujung lorong, Vogel akhirnya menemukan peti mati Himiko. Namun Richard kembali memperingati Vogel agar menghentikan aksinya. Tetapi Vogel mengacuhkannya. Vogel pun meminta anak buahnya untuk membuka peti tersebut. Secara hati-hati, mereka pun membukanya. Dan saat terbuka, terlihat mayat Himiko di dalamnya. Dan tiba-tiba, mayat Himiko berubah menjadi rapuh akibat oksidasi. Melihat fenomena itu, Vogel mengacuhkannya. Dan meminta anak buahnya agar mempersiapkan untuk pengangkatan. Prepare for transport. You see, I told you there was nothing to be afraid of. Sejenak Lara melihat lukisan di sekeliling ruangan, dan dia sadar bahwa Himiko bukanlah monster seperti yang diceritakan. Melainkan, Himiko sendirilah yang meminta para pasukannya untuk menguburnya di Pulau Yamatai, bukan dipaksa. Not being forced. Looks like she was taking herself here. She's not a monster in any of these paintings. Anak buah Vogel pun berusaha mencoba mengangkat mayat Himiko. Lara pun mencoba menghentikannya, dan mengatakan bahwa Himiko sengaja mengorbankan diri untuk melindungi dunia. Namun mereka justru mengacuhkannya. Tapi tiba-tiba... Yaps, Himiko bangkit, tapi bobo lagi. Mereka pun kembali berusaha mengangkat mayat Himiko. Tapi tiba-tiba tangan si anak buah justru berubah menjadi hitam. Dan dia merasa tangannya nampak seperti diserang oleh penyakit yang sangat cepat menyebar. Lara pun seketika sadar bahwa kutukan Himiko adalah sebuah penyakit yang sangat cepat menular dan sangat mematikan. Terlihat si anak buah pun berubah nampak seperti zombie, namun Vogel justru menembaknya. Is it to see? They thought it was magic. Please. Vogel yang melihatnya pun bukannya takut, jiper, atau ketar-ketir. Vogel justru memotong salah satu jari Himiko untuk dibawakan ke atasannya. Richard pun dengan sopan santun meminta Vogel untuk mengurungkan niatnya. Karena jika dia membawanya keluar, maka akan terjadi sebuah pandemi yang akan menewaskan seluruh manusia di bumi. Apa tanggapannya? Vogel tetap mengacuhkannya. What Trinity wants. This gets me on. Ketika perkataan baik dan sopan tidak cukup untuk membuat seseorang paham, Richard dan Lara dengan cepat mengambil pistol dan kapak di sana dan langsung menyerang mereka. Mereka pun saling berlindung di antara tiang batu. Namun tiba-tiba Lara dikejar oleh salah satu anak buahnya Vogel dan bersembunyi di peti mati pasukan Himiko. Sementara itu, Richard masih berusaha menghentikan Vogel. Tapi tiba-tiba si anak buah lain yang terinfeksi pun bangkit dan menyerang Richard. Alhasil, Vogel pun melarikan diri.
Lara sendiri masih berjibaku menghadapi si anak buah yang tersisa. Hingga sampai dia di sebuah lorong, Lara dengan sengaja menginjak sebuah jebakan. Dan... setelah itu Lara kembali menemui Richard. Namun Richard justru meminta Lara pergi, karena dia telah terinfeksi virus Himiko. Kemudian Richard meminta Lara untuk mengejar Vogel dan menghentikan Vogel. Sedangkan Richard akan meledakan tempat itu dan mengubur Himiko untuk selama-lamanya. Dad loves you. Lara sendiri sebenarnya berat banget ninggalin ayahnya. Karena sejak kecil dia sama sekali tidak merasakan kasih sayang dari sang ayah. Sekalinya dapat kesempatan bersama sang ayah, Lara justru harus menyaksikan kematiannya. Setelah itu Richard pun menyiapkan bom untuk meledakkan tempat itu, sedangkan Lara dengan cepat mengejar Vogel. Dan tepat saat Vogel akan menyeberang, Lara pun melompat, lalu menendang Vogel dan memaksanya untuk mundur. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Lara sempat terpojok oleh Vogel. Bertubi-tubi pukulan yang Lara terima. Namun Lara mampu menendang balik Vogel dan menjauh darinya. Trinity is everywhere. Setelah itu, Lara pun menjatuhkan jembatan tersebut ke dasar jurang, sehingga Vogel tidak dapat melarikan diri lagi. Tetapi Vogel justru mengambil lading di dekatnya, dan menyerang Lara hingga Lara terpojok. Namun secara bersamaan, Richard akhirnya menekan peledak yang berada di tangannya dan menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Dan saat Vogel lengah, Lara pun menyerang balik, merebut jari Himiko yang disaku Vogel dan masukkannya ke dalam mulut Vogel. Ketika Vogel tengah sekarat, Lara menendang Vogel masuk ke dalam jurang. Ketika Vogel tengah sekarat, Lara pun menendang Vogel masuk ke dalam jurang. Namun tiba-tiba, efek ledakan pun membuat gunung tersebut runtuh. Lantai di hadapan Lara bergerak. Lara pun melompat dan mencapai seberang. Dengan susah payah Lara pun berlari, berusaha keluar dari tempat itu. Dan saat Lara menaiki tali, sayangnya Lara sudah terlambat. Karena pintu masuk goa di atasnya sudah runtuh dan tertutup. Akan tetapi, dari luar goa, Luren berusaha menggali, mengangkat bebatuan goa yang sudah runtuh, berharap bahwa Lara masih hidup. Kemudian Lu melihat bahwa tali di hadapannya bergerak-gerak. Dan setelah Lu mengangkat salah satu batu, terlihat Lara yang masih hidup dan berusaha untuk keluar. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter mendekati mereka. Lara, Luren, dan yang lainnya dengan senjata api mereka membajak helikopter tersebut agar mengantarkan mereka pulang. You're taking us home, yeah? Singkat cerita, saat di London, Lara terlihat akan menandatangani berkas warisan milik mendiang ayahnya. Sang notaris pun memberikan sebuah buku, daftar aset milik ayahnya. Namun Lara justru minta Anna yang memimpin perusahaan milik ayahnya, karena Lara bukanlah tipe wanita kantoran. Think you'd better stay on top of the day-to-day things, Anna. Dan saat Anna selesai menandatangani berkas tersebut, Anna lalu pergi dari sana. Kemudian Lara pun melihat-lihat daftar perusahaan milik ayahnya. Lara pun terdiam sejenak. Setelah itu, dia kembali ke kastil miliknya dan memasuki ruangan rahasia milik ayahnya. Di mana di situ Lara membuka sebuah kotak yang berisikan berkas tentang Order Trinity sebelumnya. Di dalamnya, Lara mendapati sebuah logo yang bertuliskan Patna. Seketika, Lara teringat dengan peti-peti dan kardus yang dibawa Vogel saat di Pulau Yamatai, yang bertuliskan logo itu juga. Terlebih lagi, perusahaan Patna terdaftar sebagai salah satu perusahaan milik ayahnya. Tak hanya itu, Lara juga menemukan peta yang menegaskan bahwa anggota Trinity tersebar di mana-mana. Lara pun menyimpulkan bahwa Anna ada keterkaitannya dengan Trinity. Jobs to do. Keesokan harinya Lara kembali ke Pegadaian. Alih-alih ingin menebus jimatnya, Lara justru tertarik dengan pistol yang berada di Pegadaian tersebut. It's my personal favorite. I'll take two.
Dan film pun selesai.